Salah satu wilayah pemukiman padat penduduk di tengah kota Pasuruan adalah RW 4 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo. Wilayah RW 4 yang juga terkenal dengan sebutan Kampung Bunga Pujangan memiliki beberapa jenis tanaman yang tertata rapi dalam bentuk vertical garden. Ini menjadi langkah kecil kami untuk mengambil bagian di kegiatan Proklim selain untuk memperindah Kampung Pujangan. Di wilayah ini juga terdapat greenhouse yang merupakan cikal bakal lahirnya KRPL Kampung Bunga Pujangan. Banyak prestasi dalam hal lingkungan dan kesehatan yang telah diraih warga RW 4 yang menunjukkan komitmen kami dalam menjaga lingkungan dan kesehatan warga sebagai bagian dalam kegiatan Proklim. KRPL Kampung Bunga Pujangan yang kami miliki sebagai salah satu langkah kami dalam hal ketahanan pangan dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Kami sebagai warga masyarakat di tingkat RW berkeinginan memperkuat kapasitas masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi perubahan kampung iklim melalui Proklim sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Wilayah RW 04 seluas 11,9 hektar terbagi dalam 75% rumah tinggal, 20% pekarangan, dan 5% adalah untuk KRPL dan kegiatan vertical garden. Kegiatan adaptasi yang telah dilakukan untuk pengendalian kekeringan, banjir, dan tanah longsor, wilayah RW 4 telah membangun sumur resapan dan biopori yang tersebar di beberapa titik. Kami juga melakukan upaya penghematan air dengan cara memasang himbauan hemat air. Dalam hal bentuk bangunan rumah, sudah menerapkan bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Untuk saluran air yang ada di wilayah RT, terdapat pintu air pengendali banjir. Wilayah RW 4 juga memiliki pos kampling yang dilengkapi kentongan tanda bahaya dan jadwal jaga warga di wilayah RW 4. Sedangkan untuk ketahanan pangan, warga memanfaatkan lahan pekarangan dengan penanaman sayuran, budidamber, hidroponik, dan juga kolam lele. Kami memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah dengan membangun sebuah kolam. Yang awalnya satu kolam dan sekarang jadi beberapa kolam. Nggak terasa, saya membudidaya ikan lele kurang lebih 15 tahun. Awalnya hanya ingin mencoba, ternyata dapat menambah penghasilan sehingga budidaya ini kami lanjutkan sampai sekarang. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi untuk lauk, banyak tetangga juga membeli lele dari kami. Hasil panen pun sebagian juga kami kirim ke Sidoarjo untuk menyuplai salah satu perusahaan di Sidoarjo. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim seringkali disertai dengan munculnya berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, wilayah kami bekerja sama dengan Puskesmas untuk pengaktifan kader Jumantik. Adanya pengaturan jadwal sesuai wilayah masing-masing memudahkan kader Jumantik melakukan cek kondisi kamar mandi warga untuk memantau ada tidaknya jentik. Hal ini dilakukan agar penyakit seperti demam berdarah tidak terjadi. Selain itu, kader Jumantik juga memberikan ABT ke warga yang berfungsi untuk membunuh jentik bila ada di bak penampungan air. Penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat juga dilakukan di wilayah RW 4, seperti kebiasaan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, makan makanan yang bergizi, melakukan aktivitas fisik, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Setiap rumah yang penghuninya telah berperilaku hidup bersih dan sehat akan mendapatkan penempelan stiker STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Hal ini juga sebagai pengingat untuk senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang tidak kalah penting adalah rumah harus memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Selain kebiasaan menjaga kebersihan diri, warga juga mendapat pelayanan kesehatan melalui Posyandu. Posyandu Seruni 1 dan Seruni 2 telah mengalami transformasi pelayanan yang disebut ILP, yaitu integrasi layanan primer. Artinya, Posyandu melayani semua siklus hidup dari bayi sampai lansia. Dengan adanya Posyandu,
diharapkan warga lebih proaktif mengenai kesehatan diri dan keluarga. Sedangkan untuk kegiatan mitigasi yang sudah kami lakukan yaitu adanya bank sampah. Bank Sampah Suruni Berkah ini mulai beroperasi sekitar tahun 2021. Kita punya gerakan yaitu GEMES, Gerakan Menabung Sampah. Nanti sampahnya ini bisa menjadi cuan dan untuk menambah pendapatan warga. Dan warga semuanya berantusias untuk menabung sampah. Program inovasinya yaitu menjemput sampah. Jadi kita pengurus mengambil sampah dari rumah warga satu ke rumah warga lain dengan kesepakatan jadwal yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Dan tidak menutup kemungkinan untuk menyetorkan sampah ke bank sampah ini pada hari Minggu. Warga membiasakan diri untuk memilah sampah dari rumah yaitu sampah basah dan sampah kering. Untuk sampah anorganik antara lain botol, kardus, doplek, bungkus permen, dan bungkus kopi dipilah lagi untuk digunakan sebagai bahan dalam kegiatan 3R, salah satunya yaitu recycle. Pemilahan sampah melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari kegiatan gotong royong. Untuk galon bekas bisa digunakan untuk pot bunga, sedangkan bungkus permen dan bungkus kopi bisa direcycle menjadi dompet dan tas yang hasilnya bisa menambah penghasilan ibu-ibu di wilayah RW 4. Untuk sampah kering organik seperti dedaunan dicacah untuk dijadikan pupuk kompos. Sedangkan untuk sampah basah yang terdiri dari sampah sisa makanan ataupun sayuran sisa memasak, kami olah menjadi pupuk organik cair atau POC. Pupuk cair hasil pengolahan dimanfaatkan untuk memupuk tanaman dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, sehingga tanaman lebih subur dan nutrisi tanah tetap terjaga. Selain untuk tanaman di halaman pekarangan, POC juga digunakan di KRPL agar hasil lebih maksimal dan lebih sehat. Salah satu manfaat penanaman lahan pekarangan dari sisi ekonomi dapat menambah penghasilan rumah tangga. Pohon pisang yang ada di beberapa lahan milik warga, hasil panennya dijadikan keripik pisang oleh salah satu UMKM di wilayah RW 4. Usaha ini juga melibatkan warga sekitar untuk membantu dalam penggorengan dan pengemasannya. Langkah lain dalam mitigasi perubahan iklim, kami juga menggunakan lampu hemat energi dan lampu tenaga surya sebagai bagian dari langkah proaktif mengurangi emisi rumah kaca. Proklim merupakan kegiatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilannya. Kelompok masyarakat di lokasi Proklim merupakan ujung tombak adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Dengan pelaksanaan aksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim. Dengan Proklim pula, kita berharap untuk dapat membangun generasi baru yang peduli terhadap perubahan iklim dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Ayo, bersama Proklim, kita dapat beradaptasi dan bermitigasi terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Salam lestari.